Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yunda Kofifa Sumarinsa Putri. Di sini saya selaku moderator, yang dimana di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait analisis jurnal burnout, yang dimana terkait penanganan masalah stres kerja pada kasus kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Novita Nirmalasari MKep selaku dosen pengampu pada seminar hari ini. Lanjut. Baik, untuk kelompok satu sendiri ada Ratna Oktiara, ada Kristina Mutiara Setia, Putri Widiawati, Adinda Sadira, saya sendiri Yunda Kofifa, ada Anna Kusumawati, Eva Setiawati, Nimade Ayu, Riza Aulia, dan Dian Purnamasari. Baik, kepada teman-teman yang ingin presentasi, saya persilakan. Baik, untuk bab 1 latar belakang di sini, stres kerja merupakan masalah yang sering terjadi di tempat kerja modern dan terdapat dampak negatif pada kesejahteraan fisik serta mental karyawan. Faktor-faktor seperti tuntutan kerja yang tinggi, ketidakseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, kurangnya dukungan sosial, serta ketidakpastinya pekerjaan yang menyebabkan penyebab utama munculnya stres pada kerja. Kondisi ini tidak tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan efisiensi dalam organisasi. Menurut Mona Lisa 2024, berbagai strategi dapat diterapkan untuk mengatasi stres kerja seperti menetapkan batasan waktu kerja yang sehat, mempromosikan dukungan sosial di tempat kerja, serta memberikan pelatihan manajemen stres bagi karyawan dengan memahami dan menerapkan strategi yang tepat. Diharapkan masalah stres kerja dapat diminimalkan sehingga kesejahteraan karyawan dan produktivitas organisasi dapat meningkat. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Kemudian, untuk bab 2, tinjauan pustaka, yang pertama, menjelaskan pengertian manajemen dalam organisasi. Organisasi adalah suatu satuan atau unit sosial yang memiliki fungsi yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan. Dalam artikel memahami konsep dasar organisasi dan manajemen yang diterbitkan oleh Journal of Conference Science atau JSC pada Desember 2024, dijelaskan bahwa manajemen mencakup proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan juga pengadilan secara sistematis. 4 fungsi utama manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning, di mana proses upaya untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, proses bagaimana strategi dan juga taktik yang akan dirumuskan dalam perencanaan desain dalam struktur organisasi. Yang ketiga, pengarahan dan pengimplementasian atau direct atau leading, di mana ini merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi. Yang keempat, pengawasan dan juga pengendalian atau controlling, di mana ini merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan dengan sesuai target. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kedua, mengidentifikasi faktor manajemen dan organisasi. Desain dan bebas kerja, lingkungan kerja yang monoton dan kurang bervariasi, beban kerja yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, jadwal kerja yang tidak fleksibel. Kedua, pengembangan karir dan keamanan kerja. Ketidakpastian dalam pekerjaan dan rasa tidak aman terhadap posisi di perusahaan. Kurangnya kesempatan untuk berkembang dan promosi yang tidak jelas. Adanya ketimpangan dalam distribusi tanggung jawab dan hak karyawan. Struktur dan budaya organisasi. Struktur organisasi yang kaku dan kurang mendukung
inovasi, kurangnya komunikasi yang efektif dalam organisasi, budaya kerja yang tidak kondusif, termasuk konflik internal dan kurangnya kerjasama tim, dukungan manajemen, minimnya dukungan sosial dari atasan maupun rekan kerja, kurangnya kebijakan perusahaan dalam menangani stres kerja, tidak adanya pelatihan atau program manajemen stres bagi karyawan. Terakhir, keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Dalam kerja yang berlebihan tanpa adanya kompensasi atau fleksibilitas, tidak adanya kebijakan cuti atau istirahat yang memadai. Pekerjaan yang menuntut keterlibatan tinggi sehingga mengganggu kehidupan pribadi. Next. Tiga, menjelaskan faktor beban kerja. Unsur-unsur manajemen, 1. Manusia, 2. Uang, 3. Material, 4. Mesin, 5. Metode, 6. Pasar. Fungsi manajemen, 1. Perencanaan atau planning, kedua perorganisasian atau organizing, ketiga pengarahan atau directing, 4. Pengendalian atau controlling. Ruang lingkup manajemen yaitu 1. Lingkungan eksternal mencangkup ekonomi, politik, hukum, budaya, teknologi, dan dimensi internasional. Kedua, lingkungan internal, sumber daya manusia, keuangan, fisik, atau gedung atau kantor, dan budaya organisasi. Prinsip-prinsip manajemen yaitu ada pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, 3 disiplin, 4 kesatuan perintah dan pengarahan. Selanjutnya, next. 4. Menjelaskan pembagian beban kerja di rumah sakit. Dalam definisi menurut Permendagri nomor 12 tahun 2008, beban kerja adalah hasil kali antara volume kerja dan norma waktu yang diperlukan untuk menjelaskan tugas. Disebut beban kerja ini dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu beban kerja fisik dan mental. Beban kerja fisik mencangkup tugas yang berhubungan dengan pasien, sedangkan beban kerja mental mencakup tanggung jawab yang berkaitan dengan emosional dan rohani. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, ada bab 3 analisis jurnal. Ada judul penanganan masalah stres kerja pada kasus kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan untuk mengelola stres yang disebabkan oleh pekerjaan yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan para karyawan. Korespondensi dapat dilakukan melalui email 211071319 Gmail mahasiswa UPN VCID. Desain penelitian, analisis literatur yang melibatkan intervensi strategi dalam berbagai konteks organisasi. Next. Analisis jurnal, populasi dan sampel. Populasi dan sampel tidak dijelaskan secara rinci, tetapi penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif yang diperoleh dari survei dan studi kasus. Instrumen, data yang dikumpulkan melalui wawancara pribadi dan analisis statistik dengan memanfaatkan literatur seperti artikel ilmiah, buku, media online, dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resiko psikososial di lingkungan kerja sering kali tidak terindeksi dan dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik serta mental para karyawan. Penerapan strategi manajemen stres berpotensi menciptakan suasana kerja yang lebih sehat dan meningkatkan produktivitas. Kesimpulan, stres kerja merupakan isu yang signifikan di lingkungan kerja modern dan dapat berdampak negatif terhadap
kesehatan fisik serta mental karyawan. Faktor penyebab stres kerja meliputi tingginya tuntutan pekerjaan, ketidakseimbangan kehidupan kerja, kurangnya dukungan sosial, serta ketidakpastian pekerjaan. Bahaya psikososial di tempat kerja juga menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap stres kerja. Oleh karena itu, manajemen stres yang efektif sangat diperlukan agar lingkungan kerja tetap sehat dan produktif. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan jurnal burnout, yang dimana berdasarkan analisis jurnal di atas, dapat disimpulkan untuk kelelahan emosional, dipersonalisasi, dan penurunan pencapaian diri akibat tekanan kerja berlebihan. Dan penyebabnya sendiri dari burnout ini meliputi beban kerja tinggi, ketidakjelasan peran, konflik, kurang dukungan sosial, dan lingkungan kerja buruk. Untuk dampaknya mempengaruhi psikologis, fisik, dan performa kerja. Karena itu, perlu deteksi dini dan pencegahan melalui manajemen stres, dukungan sosial, dan lingkungan kerja yang sehat. Next. Berikut untuk daftar pustaka yang kami ambil atau menjadi referensi dari kelompok 1. Next. Baik, mungkin teman-teman jika ada pertanyaan kami batasi maksimal 2 pertanyaan. Silahkan bertanya di form komentarnya nanti ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.